Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Raflianto dengan NIM J03132021189 dari kelas B1. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pekerjaan atau profesi yang rencananya saya pilih untuk pekerjaan saya ke depannya. Pekerjaan yang rencananya saya pilih untuk kedepannya yakni ahli lingkungan. Ahli lingkungan itu adalah pekerjaan yang memiliki tugas untuk mengelola kesehatan dan keselamatan kerja prasarana lingkungan, merencanakan kebutuhan, mengevaluasi dampak pembangunan, dan membuat dokumen teknis terkait dengan konstruksi prasarana lingkungan. Dan juga adapun tugas dan tanggung jawab menjadi seorang ahli lingkungan itu adalah yang pertama, mengelola kesehatan dan keselamatan kerja prasarana lingkungan. Yang kedua, merencanakan kebutuhan prasarana lingkungan. Yang ketiga, melakukan evaluasi perencanaan prasarana pembangunan. Kemudian yang keempat, melakukan evaluasi dampak desain konseptual prasarana lingkungan. Yang kelima, melakukan evaluasi pelaksanaan konstruksi prasarana lingkungan. Dan yang terakhir atau yang keenam, menyusun dokumen teknis terkait tentang konstruksi prasarana lingkungan. Kemudian ada juga profesi yang memiliki hubungan yang sama dengan ahli lingkungan, yakni ahli teknik lingkungan. Dalam profesi ini diwajibkan harus dapat memahami tentang kebutuhan prasarana lingkungan serta konstruksi dan konseptual prasarana lingkungan dengan baik dan benar. Pada profesi ahli teknik lingkungan terdapat beberapa klasifikasi. Klasifikasi yang pertama yakni ahli teknik lingkungan muda. Tugas dan tanggung jawab tenaga ahli teknik lingkungan muda adalah yang pertama, mengelola kesehatan dan keselamatan kerja prasarana lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan prasarana lingkungan. Yang ketiga, merumuskan rencana pembangunan prasarana lingkungan. Yang keempat, menyusun desain konseptual prasarana lingkungan. Yang kelima, menyusun rencana konstruksi prasarana lingkungan. Yang keenam, menilai pelaksanaan konstruksi prasarana lingkungan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yakni menyusun dokumen teknis konstruksi prasarana lingkungan. Kurang lebih hampir sama tugasnya dengan ahli lingkungan ya. Kemudian klasifikasi yang kedua yakni ahli teknik lingkungan madya. Tugas dan tanggung jawab ahli teknik lingkungan madya ini kurang lebih hampir sama dengan klasifikasi yang pertama, yakni tugasnya yang pertama itu mengelola kesehatan dan keselamatan kerja prasarana lingkungan. Yang kedua itu berbeda dengan tugas yang sebelumnya, yakni menyusun kebutuhan prasarana lingkungan. Yang ketiga, menyusun rencana umum pembangunan prasarana lingkungan. Yang keempat, menyusun analisis dampak desain konseptual prasarana lingkungan. Yang kelima itu menyusun rencana konstruksi prasarana yang ramah lingkungan. Yang keenam itu kurang lebih sama ya tugasnya dengan klasifikasi yang sebelumnya, yakni menilai pelaksanaan konstruksi prasarana lingkungan. Dan yang ketujuh itu juga sama, yakni menyusun dokumen teknis konstruksi prasarana lingkungan. Kemudian klasifikasi yang terakhir yakni klasifikasi ahli teknik lingkungan utama. Tugasnya juga kurang lebih hampir sama dengan klasifikasi yang sebelumnya. yakni yang pertama itu mengelola kesehatan dan keselamatan kerja prasarana lingkungan. Kemudian yang kedua itu merencanakan kebutuhan prasarana lingkungan. Yang ketiga itu mengevaluasi rencana umum pembangunan prasarana lingkungan. Yang keempat itu mengevaluasi dampak desain konseptual prasarana lingkungan. Yang kelima itu mengevaluasi rencana konstruksi prasarana ramah lingkungan. Yang keenam itu mengevaluasi pelaksanaan konstruksi prasarana lingkungan. Dan yang ketujuh itu juga sama dengan tugas yang klasifikasi yang sebelumnya, yakni menyusun dokumen teknis prasarana lingkungan. Sekian dari penjelasan video tentang ahli lingkungan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.